Selamat menonton kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Seperti biasa, saya akan menganalisa lagi. Kali ini ada 5 saham di sektor mining. Yang pertama Adro, kedua PTBA, ketiga Indi, keempat PTRO, dan kelima ITMG. Langsung saja kita ke saham pertama. Saham pertama ada Adro yang pada hari kemarin ditutup naik 5% lebih ke level harga 1140. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, Adro pada hari kemarin mampu rebound dari support di 1080, sempat menyentuh lower terendahnya di hari kemarin di 1080 dan kemudian mantul lah dan tutup di 1140. Kemana arah potensi Adro? Kalau dilihat dari candle dan dilihat dari indikator MACD yang sudah membentuk golden cross dan bar chart di atas 0 juga terbentuk walau dalam bentuk masih titik, ya arah terdekat Adro menguji resisten di 1175. Di situ ada EMA 200 seperti analisa saya sebelumnya. Ini spek buy Adro waktu dia di 1115, bisa spekulasi buy saya bilang waktu itu, dan cut lossnya di 1070 sampai 1075. Dan hari ini balik arah. Semoga untuk hari ini Adro melanjutkan kenaikan ya, tidak paksa breakout, karena Adro hari ini membreakout EMA 60, EMA 150 dan EMA 20. Jadi seperti itu untuk Adro, berpotensi masih mengarah ke atas ya, dan Adro akan bagus kalau bisa mampu breakout resisten kuatnya di 1235. Kalau itu mampu di breakout, ya arah selanjutnya Adro ke 1400 sampai 1500. Ini target yang saya sudah pasang di 1465. Jadi kita lihat aja besok atau seminggu ini, kalau Adro mampu breakout 1235 dengan disertai volume, bisa spekulasi buy di atas atau spekulasi buy juga di bawah sini juga bisa. Kalau spekulasi buy di harga penutupan hari kemarin, cut lossnya di bawah sini aja, masih di 1060 sampai 1070, di sekitar 6,57% dengan potensi profit terdekatnya aja EMA 200 kalau itu mampu di breakout. Kalau di EMA 200 nya aja di 3,71%, kalau itu mampu di breakout ya ke resisten kuatnya di 1230, itu sekitar 8%, jadi lebih besar 1% ya dari harga potensi cut loss nya untuk Adro. Indikator MACD juga masih melandai setelah indikator mengarah ke bawah sempat memotong garis 0. Indikator birunya kemudian naik lagi di atas 0 dan melandai ya, potensi Adro masih berpotensi mengarah ke atas. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada PTBA yang pada hari kemarin ditutup naik 2,98% ke level harga 2100. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, PTBA masih berada di range sideways-nya di 2000 sampai 2200 dan sekarang ada di harga pertengahan. Hari kemarin PTBA juga mampu rebound dari supportnya, sempat menyentuh level terendahnya di 2020, kemudian di sesi kedua dibawa naik ya, dan breakout lagi setelah hari Senin breakdown. Di hari Selasa dia mampu breakout lagi EMA 20 nya, terdekatnya menguji resisten EMA 60 di 2130. Kalau itu mampu di breakout ya arah selanjutnya ke resisten kuatnya ya, saya bilang ini resisten kuat di 2200, di situ ada EMA 200. Jadi kalau saya lihat ya, PTBA ini akan menjaga resisten 2200-nya ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya barang di bawah dan sudah mendekati resisten, pasang aja trailing stop. Kalaupun dia mampu breakout, kemungkinan besar besoknya juga pas breakout. Jadi PTBA masih menjaga dividend trap-nya waktu bagi-bagi dividen di bulan Juni ya, 2 kali dividend trap, yaitu akan dijaga kemungkinan akhir tahun ataupun tahun depan ya, dan bahkan mungkin juga itu nggak ketutup dalam 2 tahun ke depan, karena saya sudah pasang target PTBA tuh harusnya menguji 1800 dulu, tapi Bapak Ibu lihat
PDBA masih bermain di area range 2000 sampai 2200. Kalau yang hobi swing trade ini cukup bagus ya. Beli di area support, jualnya di dekat-dekat resisten. Begitu aja terus-terusan. Kan terlihat ini. Walaupun nggak, mungkin dalam 2 minggu, 3 minggu baru dia naik. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat. Waktu dia di dekat supportnya ini di bulan Juni akhir, baru mencapai terdekatnya resisten nih di tanggal 15 bulan 7, jadi hampir 2 minggu ya, dapat 8%, ya lumayan lah. 2 minggu dapat 5% aja 2 minggu, syukur. Jadi seperti itu untuk PDBA. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada Indi yang pada hari kemarin ditutup naik 3,41% ke level harga 1060. Langsung saja kita ke teknikal. Secara teknikal, Indi masih mempertahankan EMA 20-nya di 1030 dan sempat breakdown tapi kemudian dibawa naik ya. Ini spek buy saya waktu beli, kalau mau beli Indi di daerah supportnya di 1040 dan cut lossnya di 980. Kalau Bapak Ibu mengikuti ini, Bapak Ibu udah cuan waktu itu. Dan kalau dia breakdown juga belum menyentuh harga cut loss ya. Jadi masih berada di area trading plan dan target saya ada di 1200. Sempat menyentuh level terendahnya hari kemarin tuh di 995. Sedangkan cut loss kita ada di 980. Jadi belum tersentuh ya, masih berada di area trading plan. Ya kalau masih berada di area trading plan ya masih bisa hold sahamnya sampai mencapai target, baik target profit ataupun target cut loss. Bapak Ibu bisa lihat indikator MACD masih membentuk dead cross dan masih mengarah ke bawah, tapi bar chart di bawah 0 tidak turun signifikan ya. Dan terlihat juga dari chart Indi masih bermain di area support di 1030 sampai 1020. Apakah bisa masih spekulasi buy? Ya masih bisa. Seperti ini masih trading plan-nya. Kalau udah di harga 1060 ya Bapak Ibu harus naikin lagi nih 1060. Kalau saya belinya di 1040, 1030 kan di sekitar 5% sampai 4%. Nah, Bapak Ibu harus beli kalau di harga penutupan di 1060 sekitar 7% dengan potensi profitnya ya lebih kecil lah di 12%. Itu kalau di mampu dia ke 1200. Jadi Bapak Ibu bisa lihat kalau resisten terdekatnya ya yang sudah berapa kali diuji belum bisa di breakout itu 1100. Jadi kita pasang di 1100 berapa targetnya? Ya di 4%. Hampir lebih besar cut loss-nya ya daripada profit. Tapi kalau saya pasangnya di sini aja. Di 1190 sampai 1200 di 12%. Tapi ke arah situ butuh waktu ya. Bisa aja dalam 1-2 hari. Cuman ya Bapak Ibu jangan berharap lah. Kalau dikasih dalam 1-2 hari ke arah situ, yaitu bonus. Yang penting siapkan dulu trading plan-nya, strategi Bapak Ibu dalam membeli juga, di mana harga cut loss-nya, di mana take profit-nya ya dibuat trading plan-nya. Jadi seperti itu untuk Indi. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada PTRO, sahamnya Pak Lek Weng Hong yang pada hari kemarin ditutup turun tipis 0,53% ke level harga 1890. Langsung saja kita ke teknikal. Secara teknikal, PTRO untuk hari ini masih berpotensi menguji support di 1870 sampai 1880. Kalau itu di breakdown ya arah selanjutnya ke 1800 terdekatnya, bahkan bisa ke 1660. Jadi perlu hati-hati ya untuk PTRO. Apakah bisa spekulasi buy? Mendingan jangan dulu karena sudah jauh ya supportnya. Kalau Bapak Ibu mau spek buy cut loss di bawah 1800 ya bisa aja. Nah di 1780 sampai 1785 sekitar 5% dengan potensi profit ya. Ke resisten terdekatnya aja dulu dibuat. Nah trading plan-nya di 2010 di 6% ya hampir 1 banding 1 lah. Kita hapus dulu, tapi ya kalau saya lihat PTRO ini masih berpotensi ke bawah. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada ITMG. ITMG pada hari kemarin ditutup naik 4,53% ke level harga 8.650. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, ITMG setelah hari Senin breakdown dari EMA 150-nya dan
resisten yang ditarik garis hari ini atau hari kemarin di hari Selasa, ITMG kembali rebound breakout EMA 150 nya dan tutup di 8650. Arah terdekat kemana? Arah terdekat menguji resisten. Ini aja ya, kita bikin resistennya di sini. Jadi arah terdekat ITMG menguji resisten yang ditarik garis di 8800. Kalau itu mampu di breakout, ya arah selanjutnya ke resisten EMA 200 di 9340 sampai 9350. Apakah bisa spekulasi buy? Sudah terlalu dalam ya. Nah, di 9% kalau Bapak Ibu mau, yes, bisa aja. Kalau kita hapus dulu yang baru, ini spek buy waktu ITMG di area bawah sini masih bisa seperti ini ya. Jadi belum bisa. Kalau saya belum bisa untuk beli ITMG. Kalau Bapak Ibu kemarin beli di 8.000-an ini ya masih bisa, sekarang udah tinggi. Tapi seperti yang saya bilang tadi, kalau Bapak Ibu mau cut lossnya di bawah EMA 60-nya ini di 7.825 ya bisa aja. Tapi resistennya udah dekat ya. Nih di 8.790 sekitar 1,5%. Kalaupun dia mampu breakout ke EMA 200-nya di 7% ya, potensi lossnya masih besar dari potensi profit. Tapi itu balik lagi ke Bapak Ibu dan teman-teman, kalau berani mengambil resiko dengan resiko cut loss yang lebih besar, ya bisa aja Bapak Ibu beli di harga penutupan hari kemarin. Siapa tahu ITMG hari ini melanjutkan kenaikan, mampu breakout 8670 dan kedepannya mengarah ke 9200 sampai 9300. Jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada saran, komentar, ataupun kritik, bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.